Rekan-rekan TV, kita kembali lagi di program DPO masih bersama pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Pak Teguh Rejasa. Pak Reza, kita tadi bahas BOP nih Pak, Board of Peace. Menarik nih Pak. Posisi Indonesia dianggap netral nggak? Dipertanyakan nggak sama Iran? Bila Iran ini jadi mau dimediasi oleh Indonesia, mempertanyakan posisi Indonesia dong. Kamu mengklaim netral, berdiri di tengah, tapi posisi kamu di BOP itu seperti apa? Nah, di sinilah Indonesia harus berbicara jujur kepada Iran. Kami ini sudah memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan juga Palestina untuk selanjutnya berdiri bersama Israel berdampingan sebagai dua negara dan mereka itu berdamai. Oke. Kami sudah coba itu dari konferensi Asia Afrika tahun 55 sampai sekarang tidak ada negara di dunia yang lebih konsisten mendukung Palestina selain kami. Mungkin Pak Menlu kita kan bicara dan berapi-api. Filenya jelas. Bahkan pada KTT yang di Arab Saudi itu tahun 2023 kami mendapat mandat untuk melakukan sinergi antara Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab dengan Sekjen PBB agar kita benar-benar bisa sangat sistematis mendukung kemerdekaan Palestina dan menjaga marwah dan juga HAM dari masyarakat Palestina. Kami berada di situ. Ini kira-kira jawaban dari Kemenlu kan. Kalau ditanya Iran. Kalau ditanya Iran, kalau nggak ditanya simpen aja deh. Kemudian pada saat itu kita bilang, sampai nggak lihat sendiri nggak PBB itu? Kuat nggak? Sanggupkah mereka berkinerja seperti yang diharapkan oleh semua masyarakat dunia? Kita kan PBB sudah belajar dari pengalaman Perang Dunia Kedua itu. Lihat paragraf 1 dari preambul PBB. Tidak mau lagi mengulangi hal-hal buruk yang terjadi dulu. Mungkin berapi-api kan orang dari Indonesia kan. Jadi PBB itu sudah tidak berfungsi lagi. Nanti harus sama-sama kita reformasi. Ya. Sekarang karena itulah saya bermain di dua kaki. Wah, Iran kan bingung. Piye ceritanya iki, Mas? Main dua kaki itu gimana nih? Ya, kita akan taruh untuk hal-hal yang prosedural. Prosedural yang konstitusional, yang penuh HAM, nuansa HAM, yang penuh dengan nilai-nilai luhur Pancasila saya, Islaman kamu, dan juga nilai luhur PB sendiri. Ada formatnya di situ. Tetap itu dijalankan. Itu satu hal. Di United Nations General Assembly dan juga di United Nations Security Council. Ya sampean tahu sendiri kan, kalian tidak terwakili di situ. Makanya nanti kita robak sama-sama. Nah, tapi sekarang kembali ke pertanyaan, sampean masuk ke BOP itu ada apa? Ya kita lihat, Pak. PBB itu garang sudah tidak bertenaga lagi. Kalau gunakan bahasa obat kuat di negara kami itu namanya nafsu besar tenaga kurang. Udah PBB nafsu besar tenaga kurang. Pasti Iran nggak akan nanya mana contohnya obat kuat, nggak akan nanya. Tapi karena itulah kami melihat sekarang itu Donald Trump itu, Mas, yang mulia pemimpin Iran. Donald Trump itu sudah tidak terkendalikan lagi. Jadi dia itu sudah merancang namanya berbagai kebijakan yang bahasa Jawa itu sakar PDW. Terserah saya pokoknya harus jadi. Itu bahasanya unilateralisme itu. Sampai udah lihat sendiri kan. Di Venezuela sudah. Dia mau incar Kanada lagi. Kemudian dia mau incar lagi Meksiko. Dia mau incar lagi Greenland. Karena itu saya mencoba masuk ke dalam untuk mengubah sebuah struktur BOP yang belum jadi. Ya mungkin dengan demikian kita bisa mengubah. Bahkan untuk menjadikan itu saya sangat serius masuk sejak dini. Beda dengan Israel, masuk pada jam-jam terakhir. Justru kita lebih awal. Ya, jadi dengan saya berada di awal, saya bisa berunding langsung dengan Donald Trump. Kalau Israel melakukan hal-hal yang negatif, saya ngomongnya dengan Donald Trump. Memang saya nanti memang secara alfabetis saya akan duduk sebelahan sama dia. Indonesia, Israel saya nggak akan ngomong, terserahlah salaman. Tapi saya tidak akan menjadikan BOP itu wahana saya untuk menjalin hubungan kami dengan Israel kelak. Tidak. Karena kami mau hubungan dengan Israel setelah Israel itu berdiri dengan batas-batas wilayah yang jelas. Kemudian dengan kemampuan dia memerintah yang solid. Dan dengan rakyatnya juga yang bersatu dan punya hubungan internasional yang baik. Baru nanti saya akan mengakui dia. Itu pun setelah saya konsultasi dengan parlemen saya. Kan sampean tahu parlemen saya itu sangat keras terhadap kebijakan luar negeri. Beda dengan Donald Trump. Donald Trump bisa mengendalikan parlemen. Saya tidak. Oh gitu, oke.
Jadi itu niat ingsun sampean masuk ke dalam parlemen. Oke, mungkin dengan manggut-manggut Iran. Oh, jadi sampean mau mewakili Palestina dari jalur situ. Nah, sampean juga nanti mau membawa aspirasi kami lewat jalur situ. Lah iya, kata Indonesia kan, entah siapa pemimpin Indonesia, entah siapa Indonesia. Mungkin bukan presiden, mungkin bukan Melu, tapi ada seseorang lah. Iya, iya. Ya terus Iran juga melihat, oh jadi sampean benar-benar di tengah. Ya betul di tengah. Terus di dalam, kenapa dalam statement Kementerian Luar Negeri sampean yang terakhir, sampean tidak mengutuk Amerika Serikat sebagai menyerang kami. Ya kan? Ya, itu Padahal kami adalah penting. negara yang tertindas. Kami adalah negara yang seperti Anda juga yang mengupayakan perdamaian dunia. Nuklir kami adalah nuklir untuk tujuan damai. Kenapa kata-kata kunci kami yang sedang bertahan tidak Anda katakan? Kenapa Anda tidak mengutuk negara yang menyerang kami secara membabi buta sehingga membunuh pemimpin kami, panutan kami, pemimpin besar kami, ayatollah kami? Kenapa Anda tidak sebut itu? Wah, mungkin akan bingung nih orang Jawabannya Indonesia. gimana? Gimana jawabnya gitu kan? Bingung. Tapi ditanya lagi oleh Iran nanti. Oke lah, kami akan laporkan kepada pemimpin kami yang akan terpilih nanti bahwa ada saudara-saudari kami yang akan menjadi penengah. Semoga juga Anda bisa meyakinkan Amerika bahwa Anda akan menjadi penengah. Selanjutnya, untuk menjadi penengah itu mohon izin, karena kami harus berkonsultasi dengan parlemen kami, dengan sesepuh kami, apakah Anda sudah memiliki blueprint, ide. Jadi Bagaimana memediasi ini nanti? Gitu. karena kami seringkali bernegosiasi dengan mereka. Mereka itu kalau berbicaranya pasti bohong. Anda tahu nggak itu? Kalau mereka nanti membangun kerjasama, mereka akan ingkar. Ya, ya, Kemudian kalau nanti kami dan mereka terlibat dalam kerjasama, mereka akan menggunting dalam lipatan. Anda udah tahu atau belum itu? Begitu. Karakter ya. Karakter. Jadi kan kita sebagai juru runding itu harus tahu karakter, harus tahu sejarah, Karakter harus semua pihak tahu ya. filosofi, itu kan harus tahu position paper keduanya. Karena ini harus bertemu nanti tengah-tengahnya kan. Kalau Amerika Serikat mungkin bertemunya agar nanti ada perdamaian, tapi Iran itu mengubah posisinya dari Republik Islam Iran menjadi republik yang biasa-biasa saja, tapi mengayomi masyarakat Islam di situ. Kalau Iran nggak mau kan, Betul. kita harus tahu position paper Amerika Serikat, position paper Iran. Jadi mana yang bisa dipertemukan, mana yang tidak bisa dipertemukan. Tapi Pak, kalau kita lihat, kita patut apresiasi Presiden Prabowo ya, mendeklar siap menjadi mediator gitu ya. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan tadi dari Iran dilontarkan ke Indonesia, terutama terkait BOP tadi, Board of Peace. Apakah ini bukan bisa jadi momentum Pak untuk Indonesia ya secara ekstrim ya keluar dari BOP? Pada saat Presiden Prabowo Subianto masuk menjadi masuk ke dalam BOP, itu dengan penuh kesadaran, penuh dengan pertimbangan, kemudian tahu konsekuensinya. Karena kalau saya menganalisis pergerakan beliau itu kan latar belakangnya ada Kopassus, ada Kostrad. Kemudian pernah di 328. Kemudian beliau pernah memimpin partai. Beliau pernah menjadi calon presiden gagal. Kemudian akhirnya terpilih. Tentunya kan ini menghasilkan satu pemikiran yang sangat filosofis, yang sudah mengerti teori, sudah mengerti praktek-praktek terbaik dan tinggal melaksanakan kan. Dan sebelum beliau masuk, beliau mengatakan kan, bila sekiranya BOP ini bergerak ke arah yang merugikan Indonesia, Indonesia tidak akan segan-segan mundurkan diri. Clear tuh ya. Clear. Dan pada saat pertemuan beliau dan DPR juga begitu jawabannya. Nah, cuman sekarang, ini kan mumpung ini. Anak-anak kita belum diberangkatkan ke sana. Udah dilatih di Sentul itu. Ada konon ada 8.000 orang. 8.000. Beliau menyebutnya anak-anak kami loh. Our sons and daughters itu. Anak-anak kami laki dan perempuan. Bukan menyebutnya troops itu. Berarti kan beliau melihat ini anak-anak kami yang harkatnya harus saya perjuangkan ya. Yang harus saya jaga marwahnya, nyawanya kan. Berangkat harus utuh, pulang harus utuh kan. Belum berangkat. Kemudian di situ sudah berdiri namanya International Stabilization Force. ISF ini kan yang akan mengendalikan nanti pergerakan pasukan kita di wilayah itu kan.
Misalnya kita ada pasukan dari negara-negara lain, Yordan, Mesir, Ya, Qatar, satu payung ISF. satu payung. Di bawah Mr. Jasper. Mr. Jasper ini ternyata nanti menginduknya kepada South Command, Pak Central Command Central Command. dari Amerika Serikat. Central Command ini sudah banyak berjibaku di Timur Tengah dan di Afrika. Begitu. Dan kita akan memilih seorang wakil komandan, wakilnya Jasper. Untuk Donald Trump itu pada hari pertama mengatakan Amerika akan dipimpin oleh Jasper, Jaspernya ada di situ. Nanti wakilnya dari Indonesia dan Presiden Indonesia sudah mengatakan setuju, betul setuju. Ya cuman saya juga melihat manfaat, juga melihat mudaratnya dong. Gimana maksudnya Pak? Kenapa ada mudaratnya Pak? Ini manfaatnya adalah sebagai wakil komandan. Ini Maijen kita ini, Maijen senior nanti ini, akan memiliki informasi kelas 1, Pak. Jadi kita posisinya wakil ISF Pak ya? Betul. Wakil komandan ISF? Iya, wakil komandan. Wah, tinggi juga Pak ya? Tinggi, Pak. Tinggi. Otomatis kalau tinggi itu kan, kalau pohon itu makin tinggi, Badainya makin goyang kan. Nah, besar. masalahnya makin besar di situ kan. Bagaimana dia akan nanti memilih Informasi kelas 1 nih, Pak. informasi kelas 1. Ya, informasi kelas 1 ini lebih dahsyat daripada informasi yang kita kelola sendiri. Nah, tentu ada manfaatnya. Informasi kelas 1 ini digunakan juga untuk urusan BSF di dalam sini, tapi juga bermanfaat juga untuk nanti pembangunan TNI ke depan. Jadi nanti anak-anak kita yang 8.000 itu akan memiliki kemampuan tempur, kemampuan zeni, kemampuan psikologi lebih baik, sehingga pada saat nanti mereka kembali ke tanah air, maka manfaatnya itu akan jauh lebih banyak daripada duit yang 17 triliun itu, Pak. 17 triliun. Untuk anak-anak ini berangkat. Ya, tentunya kan perlu pelatihan. Betul. Mulai dari seleksi, pelatihan, kemudian logistik, kemudian pengenalan lingkungan di Sentul itu kan. Itu duit sendiri kita nanti Pak, bukan dari ISF atau dari BOP? Kan ada dana itu untuk BOP kan, 1 billion US dollar kan. Berarti kita pakai uang sendiri ngeberangkatin tentara ini? Ini yang belum jelas, belum ada keterbukaan dari negara ini. Apa nanti berangkat dengan duit kita sendiri atau duit dari BOP, juga belum jelas. Akan duit 1 billion US dollar ini akan digunakan buat rekonstruksi. Kita kan belum tahu persis, karena saya ingin sekali saya melihat ada flow chart gitu. Tanggal berapa duit itu keluar, berapa larinya kemana. Harapan saya sih kalaupun duit itu keluar ya buat pemberdayaan tim kita akan yang 20.000 orang akan berangkat ke sana kan. Oke. Juga kita lihat sekarang, itu ada positifnya. Sekarang mudaratnya di mana? Mudaratnya adalah sekarang, bagi masyarakat di Gaza, Iran itu adalah sumber inspirasi. Hanya 2 negara di dunia ini yang memerhatikan kami dengan sungguh-sungguh. Pertama Indonesia, memerhatikan kami lewat diplomatik dan juga lewat pemberdayaan, capacity building. Relawan, segala macam. Banyak anak-anak kami sekolah di negeri Anda. Ya. Oke, banyak anak-anak kami, ya calon pemimpin kami, sekolah di lembaga-lembaga teknis Anda, Kementerian Luar Negeri Anda. Kemudian di level TNI juga ada sebagai belajar tentang Indonesia gitu ya. Ada di situ, belajar keorganisasian, belajar tentang ASEAN. Kami sangat bersyukur. Tapi selain Anda, ada satu lagi negara lagi yang mendukung kami, bukan hanya secara diplomatik, tapi juga secara pertahanan keamanan. Itu adalah Iran. Apalagi Iran ini menyatakan bahwa meminta dukungan dari negara-negara Islam di seluruh dunia dan juga negara-negara yang berpenduduk Islam yang mengerti penderitaan kami. Nanti masyarakat Gaza bertanya, Anda apakah memenuhi kriteria itu? Kami juga melihat dalam statement Kementerian Luar Negeri Anda, kok Anda tidak menghardik penjajah kami, mengutuk penjajah kami. Bahkan ada Amerika di situ yang memimpin Anda juga nantinya Board of Peace, Dewan Perdamaian. Kemudian Anda lihat sendiri sekarang, Israel banyak membabi buta atas Iran dan juga atas penduduk kami kan. Walaupun Board of Peace itu sudah berjalan, tapi kan ternyata dunia itu terlena. Ternyata Israel itu melakukan juga tindakan-tindakan yang biadab di Gaza dan juga di tepi barat kan. Bahkan menggunakan teknologi yang luar biasa kan. Di mana teknologi itu menghilangkan badan kan. Yang hanya tinggal adalah pakaian saja kan. Ngeri ya.
itu ngeri. Apakah pemimpin kita sudah berpikir seperti itu begitu? Bahwa tidak mustahil akan ada kecelakaan di situ. Di mana Israel mungkin tanpa sengaja menindak orang-orang Palestina yang dianggap masuk zona hijau, zona merah, zona kuning, yang buat kalangan setempat itu ini nggak tahu zona itu yang di mana gitu kan. Ya. Dan sekarang sedang tinggi tensi untuk menghadapi Israel. Dan saya berpikir statement dari MUI ini harus didengar baik-baik oleh pemerintah Indonesia. Iya, betul. Karena kalau MUI sudah keras, tegas, dan terukur bicaranya, kemudian DPR RI juga begitu, kemudian di kalangan masyarakat Indonesia juga sudah tinggi kekecewaannya atas perilaku Amerika Serikat dan Israel. Ini sekarang sebenarnya saat yang tepat buat keluar secara terhormat ini. Mumpung duit belum kita keluarin, mungkin kita belum berkinerja sekian puluh ribu orang di situ, mungkin sekaranglah elegannya Presiden untuk menarik diri dari BOP. Keluar secara terhormat dari BOP. Ini momen yang pas. Ya, dan memang ya terserahlah pemerintah berpikir seperti apa, pokoknya kan keluar itu harus manis. Ya. Misalnya mendapat tekanan dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Bicara soal board office tadi Pak, setelah Presiden mengumumkan, kemudian pulang ke Indonesia, mengumpulkan tokoh-tokoh senior, Menteri Luar Negeri juga hadir, mantan Menteri Luar Negeri. Pak Reza ini salah satu yang diundang. Pertemuan di istana ya Pak ya, dengan Pak Prabowo. Alhamdulillah. Selama 2 jam pembicaraan tertutup. Bahas apa aja, kita kembali sesaat lagi setelah ini. Nusantara TV. Rekan TV, kita kembali lagi di program DPO dari Pulau Mas, masih bersama Pak Tengku Rejasa, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Pak, tadi bahas soal BOP, Pak, Board of Peace. Setelah Presiden mengumumkan, kemudian mengumumkan bergabung, Pak ya, kemudian pulang ke Indonesia, mengumpulkan beberapa senior di Kementerian Luar Negeri, termasuk Pak Reza yang hadir di sana. Pertemuan sekitar 2 jam, Rabu sore Pak ya di istana. Bapak tadi sempat spill sedikit detik-detik menjelang pertemuan itu. Tapi intinya Pak, 2 jam pembicaraan itu apa Pak yang dibahas Pak Prabowo dengan? Saya melihat sisi kenegarawanan beliau. Saya melihat sisi konsistensi beliau buat membangun Indonesia itu secara murni dan konsekuen. Kalau bahasa manajemennya good governance itu akan beliau terapkan habis-habisan. Beliau menolak yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Di situ saya memiliki kekaguman tersendiri. Karena beda ya. Kalau kita lihat seorang pemimpin di TV, dengan melihat pemimpin di depan mata kita, itu kita bisa melihat raut wajah, sinar dari mata. Makanya terkesima sekali nih Pak. Gejolak hati, itu kelihatan. Saya lihat ini benar ini. Benar. Asli Pak ya. Berdasarkan konstruksi dalam negeri yang idealnya, jelas itu beliau akan membangun Indonesia itu secara murni, konsekuen, benar, sesuai dengan ideologi Pancasila, sesuai juga dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45 dengan yardstick aturan main yang sangat jelas. Jadi saya lihat ini Indonesia berada dipimpin oleh orang yang benar, yang tahu teori, tahu praktek dan siap jalan. Tapi ada tapinya. Berdasarkan itu beliau masuk ke BOP. Beliau mengatakan saya masuk BOP, ini tafsirannya bahasa parafrase ini. Dengan kesadaran tinggi kok, tidak ditarik oleh siapapun. Amerika Serikat tidak narik saya, Israel tidak narik saya. Inisiatif sendiri. Karena saya sudah berjuang di PBB, hasilnya gitu-gitu saja. Sekarang ada kecenderungan Donald Trump itu akan mengembangkan kemandirian luar biasa lewat organisasi. Saya masuk sejak dini. Disitulah saya melihat potensi Indonesia menjadi penggerak di dalam BOP untuk konsisten. Karena di dalam BOP yang jumlahnya antara 27-28 orang itu ada grup ya, ada kelompok negara-negara yang Islam. Dan negara Islam berideologi Islam dan berpenduduk mayoritas Islam. Kita ada di situ. Dan saya bisa berpikir bahwa akan terjadi suatu situasi di mana itu akan kalau ilmu mengatakan tesa lawan antitesa terlahir sintesa. Sintesa itu akan sesuai dengan harapan Indonesia. Jadi saya lihat, oke, ini secara teori benar ini. Beliau masuk BOP, di mana ada potensi beliau mengubah keadaan. Di mana yang belum benar, yang sangat pro-Israel, menjadi lebih akomodatif terhadap Palestina. Saya melihat itu. Apalagi saya melihat bahwa calon wakil komandan itu dari Indonesia.
Kalau wakil komandan dari Indonesia itu biasanya akan membawa nilai-nilai luhur TNI kan, membawa nilai-nilai luhur Indonesia. Pengalaman saya lihat dari peacekeeping operation kita di berbagai belahan bumi, itu masyarakat itu kalau ada keributan minta diselesaikan oleh PBB yang ada Indonesianya. Di sini kan Ya, mereka ya. percaya. Ini kehebatan peacekeeping operation kita dengan masyarakat setempat. Kita ini tahu hukum internasional, tahu hukum nasional, juga tahu hukum adat. Di sini saya melihat bahwa ada keuntungan, ada potensi besar kita berkinerja dalam BOP. Oke. Tapi kan sekarang kondisi berubah ini. Israel Ya, sangat membabi buta menggunakan teknologi yang super tinggi untuk membinasakan masyarakat di Gaza. Reza. Pada saat yang sama juga dia ingkar janji di Lebanon, di tepi barat kan. Kalau caranya begini, maka tidak akan produktif Indonesia berada di BOP. Karena kepemimpinan presiden dipertanyakan juga dalam negeri. Karena berat loh mengurus dalam negeri dan luar negeri secara berbarengan. Ya. Dan dalam kondisi seperti ini ya barangkali kita bisa merenungkan gitu. Apakah kita akan tetap berada di situ Atau kita exit ataupun meninggalkan BOP secara terhormat secara terhormat. ataupun menurunkan posisi kita. Menurunkan posisi tetap di BOP tapi tidak ngirim pasukan tapi kita sebagai observer. Observer untuk Pemantau, beberapa pengamat, tahun. ya. Kita mantau setelah keadaan membaik baru kita kembali kepada titik awal. Ya kita lihat dari ASEAN kan begitu. Belum menjadi anggota penuh kita Iya, peninjau observer dulu, ya. dulu, peninjau. Peninjau. Nah, apakah opsi ini akan dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia ya? Ya tentunya pemerintah Indonesia memiliki logika yang lebih filosofis dari saya kan. Memiliki jam terbang yang lebih tinggi daripada saya sebagai warga negara Indonesia. Tapi sebagai warga negara Indonesia kita wajib berbicara dong untuk kebaikan negeri kita sendiri kan. Jangan sampai kita berada pada satu situasi tapi mengganggu, menggerogoti kredibilitas presiden juga kan. Ya. Karena dari hari ke hari tidak mustahil unilateralisme Amerika itu berputar-putar terus ini. Venezuela sudah, sekarang Iran sedang, nanti Greenland sedang diincar, mungkin akan ada negara-negara lain lagi. Nah kita berada di situ, nanti orang kan menuntut, Pak Prabowo Anda harusnya berada di situ sebagai juru bicara kami dong. Betul, Juru betul. bicara negara Indonesia, negara sedang berkembang, juru bicara OKI, juru bicara GNB, juru bicara juga buat Liga Arab. Anda harus mengkritisi. Ya, ini kan kita harus tunggu Iya. kan. Kalau dilihat Pak, ini kan pemimpin besar Iran sudah gugur Pak ya. Apakah perang akan tetap lanjut masih panjang dan kira-kira prediksi perang masih panjang? Secara teori itu ada dua jawaban. Pertama status quo, kedua revisionis. Kalau status quo itu ini wajar, dia akan tetap mempertahankan stabilitas dalam negeri kan, Ya. memberikan rakyatnya itu basic needs, kebutuhan pokok, kemudian menggalang solidaritas dengan angkatan bersenjata, kemudian pasukan peluru kendali, kemudian garda revolusi, parlemen, dewan agama, itu harus dirangkul, dirawat. Sehingga kesannya itu saya ini hanya karena amanah konstitusi berada di situ kan. Gitu. Ini berapa lama saya nggak tahu. Ini rahasia besar Iran berapa lama dia akan berada pada posisi status quo kan. Tapi pada saat yang sama banyak keadaan bisa berubah. Donald Trump juga sedang berhadapan masalah di dalam negeri loh. Dengan Betul. Kongres dia bermasalah, kemudian dengan kasus Epstein Epstein itu juga bermasalah, kemudian juga di luar Epstein juga banyak wanita yang merasa diperlakukan secara Iya. tidak manusiawi oleh Donald Trump kan. Ini juga bisa bermasalah bagi Donald Trump sendiri. Kalau dilihat tadi misi Amerika adalah mengubah rezim di Iran, artinya Ayatullah Khamenei sudah tumbang gitu. Perang selesaikah? Cukup sampai di situ? Atau memang serangan masih akan terus lanjut? Kalau pemerintah merasa bahwa kami dihina, kami dinistakan sedemikian rupa, kalau Donald Trump tidak mengubah kebijakannya, tidak menista kami, dan tidak menista kami. Selama ini kan menista Iran negara teroris, Ya. negara bermandi darah dengan terorisme, Selalu menyebut negara negara teroris. yang mengancam keselamatan masyarakat Amerika. Ya mungkin Iran bisa bilang, selama Anda tidak mengubah kalimat-kalimat Anda yang Kita sangat tidak berhenti, jalang ya. tersebut, juga saudara Anda, setan kecil Israel, tidak mengubah kalimatnya, kami tetap akan berlaku keras. Karena kami merasa ancaman itu belum Anda tarik. Anda kan yang mengawali perang ini. Anda tidak menarik perang ini, ya berarti kan perang ini masih berjalan terus. Jadi artinya bisa menghentikan cuma Amerika, Pak. Kalau dia berhenti menyerang, perang selesai. Ya, betul.
Karena Amerika juga Dia sangat, memulai tadi kan. dia yang memulai. Ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri yang kan. mengakhiri. Jadi Amerika Serikat juga sekarang sedang bingung ini. Banyak pemberitaan di media. Pertama bahwa dia ditekan oleh Israel. Ya. Lalu dokumen Epstein itu bisa dibuka. Di mana perilaku Trump di masa lalu itu bisa Segitu. terbuka. Itu kan tertekan sendiri. Saat yang sama Trump juga mendapat informasi dari panglima-panglima di lapangan. Itu berat melanjutkannya gitu. Karena peluru kendali Iran, itu Fateh itu kecepatannya di atas 10 Mach itu. Itu sulit dilawan itu. 10 Mach itu 10 kali kecepatan suara itu. Itu luar biasa itu. Jaraknya, Pak? Jaraknya bisa sampai 1.500 kilo, Pak. Wah, ngeri sekali. Pak. Iran tuh sudah punya, Amerika gimana nggak takut ya? Iran sudah punya jangka pendek sampai 500-750 kilo, 1.000 kilo sampai 1.500 sampai konon ada 2.000 kilo. Iya, kabar sampai ada yang 2.000 kilo memang. Ini kan belum dikeluarkan. Belum. Ya, tentunya bagi tentara-tentara Iran, ini kesempatan buat menguji. Menguji kompetensi kita mengelola senjata-senjata itu yang lisensinya awalnya itu dari Rusia, kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi versi punya Iran sendiri. Lebih itu harus canggih. diuji. Ya, mumpung mungkin seorang jenderal itu mumpung kapal induknya masih di situ. Itu dalam radius serang kita serang sekarang. Nggak bicara kapal induk, Pak. Iran mengklaim sudah menembak Lincoln, Pak, katanya, Pak. Meski Amerika membantah ya, kita jadi nggak tahu nih siapa yang betul. Emang ada Abraham Lincoln, satu lagi Gerald Ford ya. Ada 2 kapal induk situ. Ada 2. Dan kapal induk itu kan dilindungi secara luar biasa dari atas, dari samping, dari bawah, dan juga sistem radar yang bisa mengacaukan sasaran. Tapi kalau berhadapan dengan Mach yang 10 itu kan luar biasa. 10 kali kecepatan suara. Dari pihak Amerika Serikat sendiri itu tidak ada penjelasan itu. Karena bagi mereka yang ada adalah unsinkable aircraft carrier. Unsinkable ya. Nah, itu tidak boleh kapal induk kami sampai jatuh, sampai tenggelam. Kalau walaupun Iran mengatakan kapal induk Amerika itu hebat semua, tapi ada yang lebih hebat lagi adalah senjata yang bisa merontokkannya sehingga tenggelam ke dasar laut kan. Amerika Serikat belum menjelaskan penjelasan. Mungkin diarahkan ke situ ya, tapi mungkin yang kena itulah kapal-kapal yang lain kan, kapal-kapal penyapu ranjau, kapal pengawal mungkin. Ini kan tim advance. Informasi kan sekarang serba tertutup. Konon juga Amerika Serikat sudah merasa kewalahan dan meminta Italia untuk untuk menyampaikan pada Iran untuk gencatan senjata. Jadi Amerika sebenarnya kewalahan nih atas serangan bertubi-tubi balistiknya Iran. Jadi minta Italia untuk gencatan senjata. Untuk menyampaikan pada Iran untuk gencatan senjata. Menarik ya, Pak. Ini kan informasi, sekarang kan informasi kan sangat terbatas, sangat liar kan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tidak menyerap informasi dan tidak baik, informasi yang tidak akurat tersebut dan membuat kebijakan yang salah dan kemudian menyesal kan. Nah, sebelum itu terjadi ya kita semua harus hati-hati dengan informasi. Dan perkembangan terkini ada 3 atau 4 negara yang mencoba mengupayakan adanya sidang istimewa di PBB dan akan difasilitasi oleh Inggris ya, semoga kan. Ya cuman kan damage has been done dong. Iya. Kerusakan sudah terjadi. Kenapa Sekjen PBB tidak mengapresiasi permintaan dari Iran? Kemudian tidak mengapresiasi harapan dari Presiden Indonesia bahwa keadaan ini berpotensi menjadi perang besar. Kenapa tidak? Kenapa baru merancang sidang istimewa setelah Iran babak belur? Ya. Nah, ini PBB juga harus minta pertanggungjawabannya dong. Pak, ini terakhir nih, Pak. Disuruh terakhir nih, Pak. Bicara soal jalur laut kapal induk tadi, Pak. Iran kan salah satu titik strategis dunia, Selat Hormuz, Pak, maksud saya. 30% tanker dunia lewat sana, Pak. Kemarin bahkan kabarnya ada yang ditembak sama Iran karena mau coba-coba terobos dari negara Palau kalau nggak salah. Nah, ini kalau memang ini ditutup, minyak dunia naik ke $100. Kemudian ini lebih berdampaknya lebih ke semua global, Pak. Dampaknya global, apalagi cuma antar mereka aja yang berperang. Apalagi minyaknya itu belum tentu kan tidak bisa keluar, tidak bisa masuk kan. Iya. Itu hanya 60 mil itu. Sempit sebenarnya sempit, itu. Ya. Otomatis kan harganya sudah naik. Harga kapal itu kan kapal diam saja itu kan mesinnya harus hidup. Kosnya jalan. Kemudian kosnya jalan, AC harus jalan. Betul. Awak kapal harus makan dan sebagainya. Asuransi juga jalan. Ini kondisi sedang SOS ini kan. Kemudian bahan bakar minyak sudah banyak ladang-ladang yang sudah terbakar ini.
otomatis harus ada kos-kos yang baru, biaya-biaya yang baru, otomatis kalaupun nanti keluar sekian juta barrel, itu biayanya sudah beda. Betul. Dan ini akan berdampak pada dunia. Tepat sekali tadi dikatakan 30% itu mungkin. Dan ini sebenarnya hendaknya kita perhatikan betul ya, bahwa Indonesia itu hendaknya benar-benar mengupayakan energi alternatif sebenarnya. Ya. Energi panas bumi, energi angin, kemudian energi air, energi gunung api itu harus benar-benar kita kerjakan sekarang sebelum benar-benar terlambat. Memang ini adalah cost yang harus dibiayai oleh seluruh dunia, otomatis harga-harga barang akan naik, Naik. kemudian harga mobil akan naik, harga BBM akan naik, kemudian living cost kita naik, kemudian gaji kita nggak naik. Ya kerasa kan? Secara teori itu kelas menengah itu semakin kecil. Iya. Padahal kelas menengah itu adalah engine of growth di tingkat Paling negara. besar, kolomnya itu paling besar. Iya. Pak Reza, terima kasih bicara soal gaji nggak naik-naik nih Pak. Terima kasih waktunya. Rekan-rekan TV, demikian ngobrol-ngobrol dengan Pak Tengku Rejasa. Pak Reza, terima kasih jauh-jauh dari Bandung sudah hadir ke Jakarta Timur tempat kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami di Nusantara TV dan NTV News ID. Like dan follow terus akun sosial media kami. Demikian ngobrol-ngobrol kita di DPO. Tim DPO izin pamit. Terima kasih.